Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12. Perkenalkan, saya Yohanes Yagdas Melsa. Saya dari kelompok 12 penulisan ilmiah dengan NIM 2010912320010. Saya sendiri Farah Azwadina Umi, NIM 2010912220007. Saya Adelina Zahra dengan NIM 20109123235. Teknik pembuatan presentasi ilmiah. Diharapkan mahasiswa mampu menerapkan konsep presentasi dan media presentasi hasil penelitiannya baik, menerapkan prinsip visual dan desain media presentasi dengan baik, dan membuat media presentasi dengan baik. A. Pengertian presentasi. Presentasi merupakan sebuah komunikasi. Hofland, Zanis, dan Kelly pada tahun 1982 mendefinisikan komunikasi sebagai sebuah proses di mana seorang individu mengirimkan rangsangan untuk mengubah perilaku individu lain. Sedangkan presentasi ilmiah adalah penyajian karya tulis atau karya ilmiah seseorang di depan forum undangan atau peserta. Presentasi ilmiah merupakan kegiatan yang selalu dilakukan dalam kehidupan dunia ilmu. Kegiatan presentasi itu bermanfaat untuk penyebaran informasi ilmiah, baik informasi penelitian maupun informasi pengetahuan. Presentasi ilmiah bagi mahasiswa merupakan kebutuhan pokok. Mahasiswa perlu melatih diri dalam melakukan presentasi agar mampu menyusun bahasan presentasi dengan bantuan teknologi informasi, mampu menyajikannya, dan mampu merevisinya berdasarkan umpan balik dari peserta. Berdasarkan pengertian di atas, terdapat 3 komponen dasar dari sebuah komunikasi, yakni yang pertama, pemberi pesan atau komunikator, merupakan yang berinisiatif untuk menjadi sumber informasi atau pemberi pesan. Yang kedua, yaitu media yang digunakan atau topik yang diangkat merupakan isu yang menjadi permasalahan saat ini. Dan yang terakhir, yaitu penerima pesan atau audiens, merupakan tujuan utama dalam dilaksanakannya hal ini. Dan komponen yang tidak kalah penting dalam penerapan presentasi ini adalah waktu yang efektif. Unsur-unsur yang harus ada dalam presentasi, yang pertama, penyaji atau pemateri, yaitu yang menyampaikan isi materi. Yang kedua, pemandu atau moderator, yaitu pengatur jalannya presentasi atau diskusi. Yang ketiga, pencatat atau notulen, orang yang menghimpun segala komentar, saran, dan pertanyaan untuk dijadikan dokumen bagi presentasi. Yang keempat, peserta, yaitu yang menyimak dan memberi tanggapan dengan baik. Yang kelima, teknisi, jika diperlukan untuk mengurus media seminar. Pondasi presentasi. Yang pertama yaitu topik presentasi. Kepiawaian memilih dan menentukan topik serta menguasainya. Yang kedua, tujuan presentasi, yaitu memberikan informasi, mempengaruhi audiens kepada cara tertentu yang lebih baik, memotivasi dan menginspirasi. Yang ketiga, mengenali audiens, yaitu siapa saja yang akan datang untuk mengetahui seseorang atau sekelompok orang memiliki ketertarikan dan kepakaran yang sama atau tidak, dan berapa jumlahnya, untuk mengetahui posisi Anda bicara nanti, mendesain media supaya dapat dipastikan terbaca oleh semua orang, dan tingkat pendidikan untuk mengetahui pola berpikir audiens, serta di mana tempat presentasi akan dilakukan. Langkah-langkah dalam menyiapkan presentasi. Yang pertama, tentukan butir-butir terpenting. Yang kedua, atur butir-butir tersebut agar koheren dan kohesif. Ketiga, ungkapkan kerangka pikir makalah dalam diagram. Keempat, tulis dengan ukuran huruf atau gambar yang memadai. Kelima, pilih slide warna dan animasi yang cocok. Keenam, lakukan uji coba tayangan. Dan yang terakhir, cetak bahan untuk pegangan dalam penyajian. Presentasi ilmiah pada intinya adalah pengkomunikasian bahan ilmiah kepada peserta forum ilmiah. Beberapa prinsip komunikasi. Yang pertama,
mengurangi gangguan komunikasi secara antisipatif, dan memaksimalkan efektivitas dalam proses presentasi. Etika presentasi ilmiah, penyaji, moderator, dan notulen, serta bila diperlukan tenaga teknisi, wajib menjaga etika agar penyajian tetap berlangsung secara baik dan efektif. Peserta misalnya harus jujur terhadap dirinya. Artinya, dia akan bertanya apabila tidak tahu, akan mencari klarifikasi apabila masih bingung atau belum yakin, akan mengecek apakah pemahamannya sudah benar, dan sebagainya. Selain itu, setiap peserta wajib menghargai pendapat atau gagasan orang lain, dan hal ini mensyaratkan bahwa dia wajib menyimak apabila ada orang yang berbicara. Jalannya suatu forum ilmiah sangat ditentukan oleh moderator sebagai pemandu. Etika yang harus dijaga adalah bahwa dia harus adil dan taat jadwal. Dia harus adil dalam arti bahwa semua peserta sedapat mungkin memperoleh kesempatan yang relatif sama dalam berpartisipasi aktif selama forum berlangsung. Keseimbangan wilayah, keseimbangan kesetaraan gender, dan keseimbangan persoalan yang diangkat harus benar-benar dijaga oleh moderator. Selanjutnya, dia harus menaati waktu yang telah ditetapkan dan berhubungan dengan dua hal. Pertama, dia seyogyanya tidak terlalu banyak mengambil waktu untuk komentar dan tidak fungsional. Kedua, dia harus mengatur waktu yang digunakan oleh semua pihak, baik oleh penyaji maupun oleh peserta. Prinsip-prinsip desain slide presentasi yang baik dan menarik. 1. Sederhana. Dalam artian, yaitu membuat komunikator mudah menyampaikan dan membuat audiens mudah memahami. Yang kedua, padat. Berisi inti-inti topik yang dibahas. Yang ketiga, visual. Slide yang baik harus menggunakan tampilan visual yang baik dan komunikatif, serasi, serta singkat. Yang keempat, jelas. Menyiapkan konten-konten yang tepat guna memperjelas topik yang dibahas. Yang kelima, menciptakan perbedaan antara elemen dalam slide presentasi. Yang keenam, pengulangan menggunakan elemen yang sama untuk beberapa slide atau keseluruhan slide presentasi. Ketujuh, penjajaran atau perataan. Menempatkan setiap elemen dalam slide saling terhubung satu sama lain sehingga slide menjadi harmonis. Dan yang terakhir, prinsip kedekatan, yaitu dengan cara mengelompokkan atau mengorganisasi item-item yang terkait. Teknik membuat slide PowerPoint yang efektif. Yang pertama, memperhitungkan keefektifan waktu, meminimalkan jumlah slide dan sesuai dengan kebutuhan audiens. Yang kedua, buat latar belakang slide tetap halus dan konsisten. Yang ketiga, perencanaan topik dengan matang, yaitu dengan cara menjadikan teks tetap sederhana dengan menggunakan poin atau kalimat singkat. Yang keempat, gunakan grafik, label, atau bagan dalam menyampaikan pesan presentasi agar mudah dimengerti. Yang kelima, tambahkan gambar, video, atau animasi sebagai penunjang agar audiens lebih memahami apa yang disampaikan. Dan yang terakhir adalah menggunakan gaya bahasa yang lebih efektif dan sederhana agar mudah dipahami. Presentasi yang hebat terjadi apabila audiens memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator.
melalui pemilihan media yang tepat, sehingga audiens terinspirasi untuk menentukan atau memilih langkah terbaik. Sedangkan presentasi yang luar biasa terjadi apabila audiens dapat mengubah keyakinannya atas pengaruh komunikator melalui media yang ditampilkan. Presentasi yang buruk terjadi apabila komunikator tidak mampu menjelaskan pesan atau hanya dimengerti oleh dirinya sendiri dan tidak mengoptimalkan media yang dipergunakan, sehingga audiens tidak paham terhadap pesan yang diterimanya. Komunikator yang tidak mempersiapkan diri dan tidak menguasai materi akan mengakibatkan presentasi membosankan. Presentasi bukan hanya melibatkan unsur verbal, melainkan juga nonverbal. Kedua unsur ini saling mendukung presentasi. Yang pertama, penampilan. Pakaian yang dikenakan sesuai dengan suasana. Jika suasana formal, gunakanlah pakaian formal. Jangan berdandan dengan menggunakan aksesoris yang berlebihan. Kedua, sikap tubuh. Saat presentasi, gerakan yang sewajarnya, tubuh Anda ke tengah, kiri, kanan, depan, atau belakang agar tidak bosan dilihat oleh peserta. Sikap yang bergerak seperti ini dapat menimbulkan energi tersendiri bagi peserta. Yang ketiga, bahasa tubuh. Gunakan bahasa tubuh secara efektif. Beberapa bahasa tubuh yang harus dihindari saat melakukan presentasi sebagai berikut. Menghindari kontak mata, membungkukkan badan, menggerakkan anggota badan berlebihan, berdiri seperti patung, memasukkan tangan ke dalam saku. Dan jangan pula menirukan gaya orang lain, serta hindari bebunyian. Sekian presentasi dari kami. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.